tahun. Rugikah buruh? Kita terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Junaidi. Baik, silakan Pak Junaidi. Idan. Bagaimana kabar kita ini? Alhamdulillah sehat Pak Junaidi, mudah-mudahan Pak Junaidi sehat. Silakan selengkapnya. Silakan Pak Junaidi. Kalau menurut saya itu sangat rugi karena ini sekarang sekarang ini lagi malam juga itu COVID-19 belum selesai. Terus itu gaji ada juga pada juga dikurangi juga. Dengan caranya itu. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, terima kasih sudah ikut berkomentar. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami masih nantikan partisipasi Anda terkait aturan baru JHT Jam Sostek yang cair usia 56 tahun. Rugikah pekerja atau buruh? Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda. Juga saat ini kami live di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda di kolom komentar. Silakan berdengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda di 08213 4 kali 9440. Nah, apa yang kemudian menjadi alasan pemerintah menunda pencairan jaminan hari tua ini di usia yang ke-56 tahun? Kami akan hadirkan pendengar berikut ini penjelasan dari juru bicara Menteri Tenaga Kerja. Berikut ini pendengar tanggapan Dita Indasari, juru bicara Menteri Tenaga Kerja. Sekarang ini pemerintah tidak mungkin menarik sesuatu tanpa menyiapkan bantalannya atau alternatifnya. Untuk teman-teman yang ter-PHK, sudah kita siapkan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi yang ter-PHK selain mendapat pesangon dari perusahaan, juga akan mendapatkan uang cash selama 6 bulan, kemudian mendapatkan akses pelatihan dan informasi lowongan kerja. Nah, karena sudah ada JKP ini, maka JHT itu kita tarik, kita kembalikan ke fungsi asalnya sebagai safety net untuk hari tua. Selain itu peserta minimal 10 tahun dari 30%. Pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda, kami tunggu di 08213 4 kali 9440. Silahkan untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda di 08213 4 kali 9440. Aturan baru JHT Jam Sostek cair usia 56 tahun. Rugikah buruh? Sambil menanti pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon dan juga WhatsApp di 08213 4 kali 9440, kami bacakan beberapa komentar masyarakat pendengar di media sosial terkait aturan ini. Ada Heri yang menyampaikan aturan ini rakyat sudah susah, jangan dibuat susah lagi dengan aturan yang merugikan para buruh. Kemudian juga dari Oki Setiawan yang berkomentar, JHT kan punya buruh, milik buruh, hak buruh, jadi yang berhak menentukan kapan mencairkan atau kapan menunda pencairan adalah urusan para buruh, dan pemerintah tidak ikut campur dalam aturan menentukan kapan mencairkan dana JHT, apalagi menunggu sampai usia 56 tahun. Kemudian komentar masyarakat lainnya pendengar di media sosial, Rahmat Alfian yang berkomentar, terus terang belum paham alasan dasar kenapa
diterbitkan PP ini karena kenapa harus diubah peraturan yang sudah bagus sebelumnya. Kemudian ada Samsul yang juga berkomentar, pendengar, JHT merupakan hak karyawan atau buruh buat modal usaha atau kebutuhan lainnya setelah tidak bekerja lagi, PHK ataupun resign, bukan malah menunggu sampai usianya 56 tahun. Kenapa hak buruh jadi dipersulit sedangkan pajak penghasilan harus tepat waktu setiap tahunnya? Untuk Anda pendengar yang juga ingin menyampaikan komentar Anda, kami tunggu melalui telepon interaktif di 082134494440 dan di WhatsApp di nomor yang sama di 082134 Silakan berkan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar, kami tunggu di 082134 aturan baru JHT Jam Sostek yang cair di usia 56 tahun, rugikah buruh? Kita sudah bersama dengan penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Pak siapa, di mana Pak? Dengan Pak Sakir di Barombong. Pak Sakir di Barombong. Silakan Pak Sakir. Halo, di studio dengan siapa? Dengan Idam Pak Sakir. Oh, halo Pak Ida. Iya, mudah-mudahan sehat Pak Sakir pagi hari ini. Alhamdulillah. Amin. Silakan Pak Sakir, komentar tak? Ini tentang JHT ini jatuh Jaminan hari tua Pak Sakir. Iya. Kita perjelas dulu Pak. Kepesertaan itu tenaga kerja dalam BPJS dan sosial itu kan dalam bentuk asuransi sebetulnya. Ada iuran begitu ya per bulan. Ada namanya jaminan hari tua. Ya. Itu pesertaan Pak. Peserta itu harus dilengkapi dengan berupa polis atau surat keterangan kepesertaan. Di surat keterangan kepesertaan itu atau dalam asuransi dikenal dengan polis. Di situ ditetapkan di situ ada ahli waris di situ. Ya. Sehingga kalau misalnya tidak diminta peserta itu meninggal dunia, maka faedah jam sosteknya itu akan diperhitungkan melalui ahli warisnya. Nah sekarang begini, namanya jaminan hari tua. Alhamdulillah kalau tenaga kerja itu berhasil mencapai usia 56 tahun, maka dia akan terima faedah itu jaminan hari tuanya. Di sisi lain kalau dia meninggal sebelum usia itu, ada kan ahli warisnya. Ya. Nah, yang kedua, kalaupun tidak mencapai umur sekian, apakah dia di PHK, apakah dia mengundurkan diri, apakah penyebab dan lain-lain sebenarnya sehingga berhenti bekerja, itu kan ada yang diperhitungkan di situ nilai daripada tabungannya. Itu biasa ada dua hal. Ada model asuransi, dia tetap menerima manfaat itu jaminan hari tuanya 100%. Yang kedua, ada juga diatur bahwasanya kalau itu tenaga kerja terputus, itu ada yang diperhitungkan. Peraturan lalu 1 bulan setelah mengundurkan diri atau meninggal dan lain-lain, itu tetap ada nilai di situ diperhitungkan, karena kita kembali ke jaminan hari tua. Namanya kan jaringan hari tua. Ya. Hari tua itu sudah pasti, tapi peserta itu kan belum tentu bisa mencapai usia ke situ. Nah, tapi ada kan ahli warisnya. Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi ini Kementerian Tenaga Kerja harus mensosialisasikan dulu, menjelaskan sedetail-detailnya.
supaya jangan ada lagi semacam demo apa dan lain-lain sebagainya itu. Demo itu semuanya seolah-olah tidak ada manfaatnya, Ya. kerugian semata. Jadi kalau Pak Sakir setuju saja dengan adanya Permenaker ini ya, yang mengatur dicairkan di usia 56 tahun. Saya tidak selalu mengatakan setuju, tapi yang saya minta Depnaker ini harus menjelaskan dulu. Karena ini hasilnya ini semuanya karena tabungan. Ya. Tidak boleh itu bilang harus mencapai 50 tahun. Umur ini kita tidak tahu, Pak. Apakah mencapai usia itu atau tidak? Nah, siapa yang bisa menunggu? Misalnya kalau dia PHK menunggu sampai usia 50 tahun. Apakah iya dia bisa nikmati itu? Ya, jadi ini agak rancu nih. Bolehlah seperti itu pemerintah, tapi dijelaskan dulu dah. Baik, ada penjelasan Jangan begitu ya. pemerintah selalu membuat aturan undang-undang, aturan di sosialisasinya menimbulkan pro kontra. Ini kelemahan pemerintah di era sekarang ini. Baik. Nah, yang bikin aturan undang-undang peraturan ini itu, tapi tidak dijelaskan ke halayak ramai, akhirnya menimbulkan pro kontra. Oke, Terima kasih banyak Pak Sakir, sehat selalu Pak Sakir. Pak Sakir di Barombong, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain mendengar yang masih bergabung bersama kami, aturan baru JHT Jam Sostek cair di usia 56 tahun. Rugikah buruh atau pekerja? Anda yang masih ingin bergabung mendengar bersama kami masih nantikan partisipasi Anda. Setelah Pak Sakir di Barombong yang tadi menyampaikan bahwa jangan kemudian mengeluarkan peraturan begitu tanpa sosialisasi yang baik sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Kami terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Irfan. Dengan Pak siapa Pak, di mana? Pak Samsul Bari di Makassar. Sehat Pak Samsul? Alhamdulillah. Gimana, kita sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Pak Samsul. Amin. Ya. Silakan komentar tak Pak Samsul? Saya kira begini, Bung Irfan. Itu Ya. kan aturan lama, sudah lama yang berlangsung. Dia itu berlaku di perusahaan-perusahaan asing yang besar seperti Inco, Pomala. Memang usia-usia begitu baru mendapat jaminan jaminan hari tua. Itu memang ada aturan itu, tapi dari dulu itu aturan. Saya takut kalau masih aturan-aturan Belanda yang dipakai. Jadi menurut saya itu nggak bisa diabaikan itu. Artinya aturan itu tetap diberlakukan selama tidak ada perubahan. Kalau memang mau diberlakukan tidak harus 56 tahun, ya dirubahlah. Kan tidak ada susahnya dirubah menurut saya. Ditinjau apa manfaatnya kalau dirubah, apa untung ruginya. Harusnya kan begitu. Karena kalau kita berpegang pada aturan yang ada, ya kita kalah, buruh kalah secara ini. Tetapi kan gampang diatur ulang menurut saya. Halo? Ya. Artinya diatur ulang lah, dibuatkan aturan undang-undang ulang atau apalah namanya supaya tidak menjadi 56 tahun. Karena itu sudah menurut saya. Kalau menurut Pak Samsul apa yang mesti dilakukan oleh kaum buruh? Kaum buruh yang tuntut perubahan itu, dirubah undang-undang itu yang sudah sebenarnya undang-undang itu sudah usang. Artinya tidak perlu dipatokan ke situ lagi. Kalau saya buruh mau demo ya silakan, tapi tuntutannya itu merubah undang-undang, merubah undang-undang yang harusnya tidak 56 tahun. Iya, artinya kapan tidak? Kita kalah, kita demo percuma bikin habis-habis tenaga pergi demo, itu tetap berlaku karena itu kuat sekali menurut saya undang buruhnya itu. Saya bapak saya juga pekerja di Inco dulu. Itu tetap begitu. Jadi memang susah. Baik Pak Samsul. Saya kira itu Pak. Terima kasih banyak Pak Samsul. Jadi perhatian dulu. Kalau tidak dirubah itu nggak bisa, nggak ada dasar. Kita sia-sia nuntut. Baik. Ya. Pak Samsul, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, terima kasih sudah bergabung. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Dan aturan
diatur peserta yang diperbolehkan mencairkan JHT pada pasal 3 tertulis manfaat JHT akan diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek berusia 56 tahun. Padahal pada aturan sebelumnya yang termaktub di Permenaker nomor 19 tahun 2015, JHT bisa diklaim setelah 1 bulan usai pekerja tersebut mengundurkan diri dari tempat kerja. Nah, untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami menyampaikan komentar Anda terkait aturan baru JHT Jam Sostek cair usia 56 tahun. Nah, menurut Anda rugikah buruh atau pekerja? Kami masih nantikan mendengar partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821344-9440. Terima kasih Pak Junaidi yang sudah bergabung bersama kami di Makassar. Kemudian ada Pak Samsul Bahri di Makassar dan juga untuk Pak Sakir yang ada di Barombong. Anda yang lain pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821344-9440. Baik, kami terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Idam. Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa Pak? Di mana? Pak Musar Bung Idam. Pak Musar. Di Selayar ya? Di Selayar Jamsah. Monitor pakai radio itu Pak Musar? Oh tidak ya. Oke. RRI Play. RRI Playgo. Bagaimana di RRI Playgo Pak Musar? Gampang Pak Musar digunakan? Gampang, persoalannya tinggal menunggu pulsa. Oh, data begitu ya. Internet. Baik, silakan Pak Musar. Iya, yang pasti aturan barunya ini pasti merugikan Bung Idam. Merugikan? Iya pasti, karena kalau orang sudah berhenti dari bekerja harus menunggu sampai usia 56 tahun. Bayangkan kalau dia berhenti di usia 30 tahun, harus menunggu lebih 20 tahun. Ya. Pasti merugikan kan? Saya kira begitu Bung Idam. Jadi saya kira aturan sebelumnya sudah bagus sekali. Sudah bagus yang sebelumnya. Iya, begitu berhenti 1 bulan kemudian bisa dicairkan kan? Kalau pemerintah kemudian menyampaikan bahwa ini untuk memberikan jaminan hari tua bagi para buruh, jangan sampai masyarakat di masa pensiunnya ini tidak memiliki penghasilan begitu. Menunggu sampai mati Bung Idam. Siapa tahu tidak sampai usianya sudah mati. Jadi apa ini yang mesti dilakukan kaum buruh pekerja menurut Pak? Pertahankan aturan yang sebelumnya, itu sudah bagus sekali menurut saya Bung Idam. Baik, terima kasih banyak Pak Musar di Selayar. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Musar di Selayar, terima kasih. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda di 0821344-9440 setelah Pak Musar di Selayar. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, halo juga dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Kamal. Pak Damar, di mana Pak Damar? Kamal. Iya Pak Kamal. Oh, Perintis. Iya, silakan Pak Kamal. Iya, sepakat sekali dengan semua penelpon yang tadi sudah masuk. Ya. Kalau menurut saya ini sangat merugikan buruh. Sebenarnya ini cara pemerintah aja mengelola JHT ini, karena sebenarnya buruh kan seperti menabung. Ya. Tapi kok dilarang mengambil uangnya atau disuruh menunggu? Logikanya kalau misalnya kita menabung sekarang, disarankan untuk mengambil 56 tahun ke depan. Ya. Waduh, itu sangat merugikan. Jadi ini lebih otoriter dari zaman Soeharto ini kalau menurut saya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal untuk tanggapannya. Pak Kamal di Perintis Kemerdekaan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, juga menyampaikan tanggapan Anda, dan pendengar yang lain Anda yang masih ingin bergabung kami masih nantikan di 082134 kali 9440. Assalamualaikum, selamat pagi.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Dengan Bunda Hani KPU Bunda Maros. Hani di Maros. Silakan Bu Hani. Kalau menurut saya, pendapat saya itu Bung Idang, Ya. sangat merugikan sekali kalau begitu diganti aturannya seperti itu. Saya kasihan tahu kalau umpamanya tidak sampai umur sampai 56 tahun. Nah, bagaimana bisa dia dikasih THT seperti itu tunjangan hari tuanya? Tidak usah dirubah, mungkin seperti yang dulu sudah bagus itu Bung Idang. Begitu dia selesai langsung diberikan, langsung ditairkan seperti itu. Ya. Iya. Jadi kalau menunggu lagi sampai umurnya sampai 50 tahun baru bisa dikaitkan, baik. Merugikan itu yang bersangkutan. Tapi ada jaminan di hari tua, Bu Hani? Ya? Ada jaminan di hari tua yang ditunggu? Kalau tidak sampai jaminannya di hari tua itu umpama 56 tahun baru tercairkan, bagaimana? Tidak ada apa sampai 50 tahun, bagaimana kalau tidak ada apa? Oke. Merugikan kan personnya. Walaupun ke ahli waris begitu? Iya. Baik. Oke, Bung Idan, nanti kami akan saya. teruskan. Terima kasih banyak Pak Bunda Hani. Terima kasih Bung Idan. Sama-sama Bu Hani. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hani, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Maros, juga menyampaikan pendapat Anda, dan nanti pendengar kami akan hadirkan sebagai narasumber Kepala BP Jamsostek Makassar, khususnya untuk Anda para pekerja, para buruh yang ingin mendengarkan penjelasan apa sebenarnya alasan kemudian dikeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mana manfaat jaminan hari tua yang sebelumnya setelah 1 bulan usai pekerja tersebut di PHK atau mengundurkan diri dari tempat bekerja ini bisa mendapatkan manfaat JHT, ini harus menunggu ya, berusia 56 tahun. Anda pendengar yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami menyampaikan pendapat Anda, kami tunggu di 082134 kali 9440. Terputus, Anda boleh coba kembali mendengar, silakan di 082134 kali 9440 terkait aturan baru JHT Jamsostek yang cair usia 56 tahun. Menurut Anda, rugikah buruh atau pekerja? Pendengar, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan mengembalikan fungsi dari jaminan hari tua, yakni sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup di masa sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu, uang JHT sudah seharusnya diterima oleh buruh di usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas Kemenaker Khairul Fadli Harahap. Sebelum kami lanjutkan, kami terima kembali penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idam. Ya, selamat pagi, dengan Pak siapa Pak, di mana? Dari Ari, Makassar. Oh, Pak Ari di Makassar. Silakan Pak Ari. Halo? Ya, silakan Pak Ari. Ya, terima kasih. Begini, menurut saya begini Pak Idam ya. Ini jelas sangat merugikan bagi pekerja atau buruh yang masuk dalam Jamsostek ya. Ya. Mengapa? Karena pemerintah sekarang saya nggak tahu ya apa dasar pemikirannya beliau. Apakah memang seperti yang di media sosial itu mau menggunakan dana tabungan dari untuk yang lain ya, Allah ya, cuma dia tahu kan. Cuma begini, ini kan dia pakai limit time usia sampai 50 tahun. Jelas ini sangat merugikan lah, karena ini kan berupa tabungan ya, berupa tabungan. Pertanyaan sekarang bagaimana kalau misalnya resign, kemudian dalam keadaan sakit nih, dia butuh ini dana, tentu. Kalau misalnya limit time usianya sampai 56, misalnya dia resign pada saat 37 tahun lah misalnya.
harus menunggu sekitar 18 tahun ya. Otomatis sangat berat untuk buruh yang sudah resign. Karena apa? Itu tadi dia mau pakai untuk memutar usaha misalnya, yang pakai untuk usaha ya tidak bisa. Ya, kalau yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh buruh, saya pikir memang harus dia tuntut ini, cabut atau batalkan ini Permenaker nomor berapa itu ya? Nomor 2 ya. Ya. 2022 Pak ini Ari. harus dia tuntut untuk batalkan. Jadi tidak usah lagi lah kita berbelit-belit undang-undang atau apa, tidak usah lah. Ini kok simpel sekali ini sebenarnya. Kalaupun alasannya sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta begitu sebagai biaya hidup. Ya, dana masalahnya sekarang Bung Idam harus 56 tahun. Ya. Nah itu tidak ada garansi lah. Tidak ada garansi kecuali kalau pemerintah begini memberikan pensiunan kepada buruh sampai 56 tahun. Tidak apa-apa diendapkan. Tapi kalau tidak ada, ya sama saja. Baik. Saya pikir ini keliru nih pemerintah nih. Ini membuat pemikiran masyarakat khususnya buruh itu berpikiran bahwa ini ya rezim yang berkuasa beginilah. Kentara sudah sangat kentara, kemana arah berpikirnya ini rezim-rezim yang kayak begini. Baik. Terima kasih banyak Pak Ari. Oke. Ya. Bung Ida. Makasih Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari di Makassar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda. Dan tadi juga kami jelaskan bahwa alasan pemerintah khususnya Kemenaker ingin mengembalikan fungsi dari jaminan hari tua sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup di masa sudah tidak produktif lagi. Hal itu setelah mempertimbangkan banyaknya program jaminan sosial diluncurkan pemerintah untuk para pekerja dalam menghadapi berbagai resiko baik saat bekerja maupun saat sudah tidak bekerja, seperti kecelakaan, sakit, meninggal dunia, PHK hingga situasi usia yang sudah tidak produktif. Adapun jaminan sosial yang disiapkan pemerintah bagi pekerja, buruh, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun hingga yang terbaru jaminan kehilangan pekerjaan. Kepala Biro Humas Kemenaker Khairul Fadli Harahap menyebutkan JHT berasal dari akumulasi iuran wajib dan hasil pengembangannya. Dan menurut dia, meskipun tujuannya untuk perlindungan di hari tua yaitu memasuki masa pensiun atau meninggal dunia atau cacat total tetap, namun Undang-Undang SJSN memberikan peluang bahwa dalam jangka waktu tertentu bagi peserta yang membutuhkan dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT-nya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 pendengar, klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan apabila peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun. Adapun besaran sebagian manfaat yang dapat diambil yaitu 30% dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah atau 10% dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun. Silakan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami menyampaikan komentar Anda. Bagaimana tanggapan Anda pendengar terkait aturan baru jaminan hari tua JHT Jam Sostek cair di usia ke-56 tahun. Rugikah buruh atau pekerja? Anda yang masih ingin menyampaikan pendapat Anda kami masih tunggu di 082134 kali 9440. Dan untuk komentar yang sudah Anda sampaikan juga baik itu melalui WhatsApp ataupun di media sosial kami bacakan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Lintas Makassar pagi di sesi Opini Publik.
Makassar Pagi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami terkait aturan baru Kementerian Ketenagakerjaan, pencairan dana jaminan hari tua JHT di usia 56 tahun yang menimbulkan polemik bagi pekerja, buruh. Pasalnya aturan ini dinilai merugikan kaum buruh. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan pendapat Anda, kami tunggu di sesi opini publik. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Idam. Selamat pagi dengan Pak Syahri. Selamat tak jumpa. Lama tak jumpa. Oke, ini perasaan malam kemarin gitu. Ya. Malam kemarin jumpa di Lintas Makassar malam. Dengan Pak Wahyu, kan? Ya. Oke. Oh iya ya. Pernah ketemu malam ya. Betul. Lupa. Silakan Pak Wahyu. Kenapa lama sekali baru dicairkan? Tanya saya? Iya. Oke, ini aturan baru Permenaker nomor 2 tahun 2022. Tadi kami juga sudah menyampaikan beberapa alasan pemerintah begitu. Oh, terlalu lama, kasihan ini para pekerja. Kalau apa ya? Ini kan jaminan hari tua kan? Ya. Iya. Terus bagaimana pertanyaannya? Misalkan ya, namanya kan usia kita. Usia kan Tuhan yang tahu, bukan kita ya. Apa di pertanyaannya? Kalau Nanti kami tidak sampai teruskan. di angka 57, terus bagaimana? Oke. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Oke, nanti kami teruskan ke BP Jam Sostek, nanti Ya. kita akan bersama di dialog interaktif. Kalau misalkan udah sampai umurnya kata terlalu lama, kalau umur 50-nya juga kalau umpama dia berhenti kerja di umur 30-an misalkan. Tunggu lagi 27 tahun baru dapat duitnya. Itu kan jadi pertanyaan. Ya. Jadi saya rasa apa ya? Ini perlu ditinjau ulang lah, dievaluasi. Karena kasihan para pekerja. Ya. Karena kasihan para pekerja. Cuma pertanyaannya yang bikin lama ini karena apa memang ada duitnya lagi atau gimana? Itu juga mau Yang ditanyakan nanti ke Jam Ya. Sostek. Itu juga yang mau ditanyakan sebentar. Iya. Kenapa lama? Kasihan masa menunggu lagi sampai berapa tahun? Ya. Dulu saja waktu saya bekerja dulu ya. Ada kan namanya Jam Sostek. Ya. Saya selesai kerja karena minta resign kan. Itu tidak lama kemudian saya urus di Jam Sostek cair. Nah, walaupun nominalnya cuma berapa tuh, cuma 500.000. ini tidak seperti itu lagi. Kalau dulu 1 bulan usai pekerja PHK. Nah, kalau aturannya kan beda lagi nih katanya, kalau resign beda lagi kalau mengundurkan diri. Beda lagi. Nah itulah, karena dulu kan saya resign tapi tetap dapat jaminan ini Jam Sostek dulu ya istilahnya. Karena kan kita punya gaji dipotong itu. Ya. Dipotong tapi bisa dicairkan. Ya. Kalau misalkan kita resign. Kalau PHK ini akan mendapat jaminan kehilangan pekerjaan, tapi kalau resign sepertinya tidak seperti itu. Nanti kami akan untuk jelasnya kami Ya akan ini kan tanyakan. saya artinya nih aturan pada tahun 9, saya kan berhenti kerja dulu 2001. Belum seperti ini, banyak embel-embelnya. Harusnya kita tunggu 500.000 itu di usia 56 tahun, Pak Wahyu. Ada dari lamanya. Coba dibikin modal gitu 500.000. Iya. Tadi ada Jadi pendengar kita ini- katanya kalau saya terima usia 56 tahun yang 5 juta itu di berapa puluh tahun ke depan itu bisa apa katanya. Tadi ada pendengar yang komen itu juga. Nilainya. Itulah. Karena tidak ada, misalkan 5 juta ya. Iya. Ditunggu 20 tahun ke depan itu pasti nilainya sudah paling buat beli apa saja. Karena mungkin kan semakin tahun kan tingkat apa namanya ya, istilahnya kalau orang keuangan nggak bisa beli apa-apa lagi ya, mungkin barang sudah naik apa segala macam kan. Nah, beda kalau umpama didapat memang kita bikin modal ya 20 tahun ke depan bisa ini. Kira-kira kalau JHT yang kita terima tempo hari 500.000, tunggu 56 tahun, usia 56 tahun bisa beli apa, Pak Wahyu? Paling beli bakwan. Baik. Paling beli bakwan, pulsa saja saya rasa nggak cukup. Ya.
Nah, jadi artinya perlu ditinjau ulang lah ini, ya. Tinjau ulang ya. Masa sih menunggu sampai berapa lama duitnya orang? Jadi kalau umpama lain pemimpin, lain aturan lagi. Nah, itu karena kita nggak sekali lain pemimpin, lain aturan. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditinjau ulang, kasihan kita pekerja kita ya. Baik. Rakyat kecil apa, karena tidak mungkin ada bos kalau tidak ada anak buah. Seperti itu. Sementara anak buahnya setengah mati kerja. Siap. Terima kasih mungkin banyak. Seperti itu Bang Idam. Siap Pak Wahyu. Ya, Makasih. oke Bang Idam, salam sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Makassar. Di Goa. Pendengar yang lain, Anda yang masih ingin menyampaikan pendapat Anda, aturan baru jaminan hari tua JHT Jam Sostek yang cair usia 56 tahun, rugikah buruh pekerja menurut Anda? Anda yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 082134 kali 9440, termasuk tadi beberapa titipan pertanyaan yang ingin mendapatkan penjelasan dari Jam Sostek. Nanti kami insya Allah bersama dengan Kepala BP Jam Sostek Makassar, Bapak Hendrayanto. Sambil menantikan Anda yang ingin bergabung lewat telepon, kami bacakan komentar yang juga bergabung lewat media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Ada Ruri Raihan, di situasi sulit seperti ini tolonglah jangan yang aneh-aneh deh aturannya yang diluncurkan, kasihan rakyat kecil seperti kami. Berlakukan saja aturan yang lama, itu sudah sangat baik untuk semua. Terima kasih untuk Ruri Rehan juga sudah menyampaikan komentar Anda di live streaming kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Komentar masyarakat pendengar di media sosial, ada Yayat, wah dipaksa harus menunggu sampai 56 tahun. Padahal ketika saya resign atau mengundurkan diri ingin buka usaha, lumayan duitnya buat nambah-nambah sedikit modal. Ini menteri nggak pikir panjang ya soal buat aturan ini, nggak pernah hidup susah lagi atau seperti apa. Kemudian juga ini beberapa yang setuju juga begitu ya, komentar masyarakat di media sosial, komentar internet pendengar, ada yang setuju ini katanya buat masa depan jaminan hari tua. Komentar lainnya ada Dewi yang menyampaikan pembuat kebijakan kurang peka dengan kondisi sekarang ini. Tolong kebijakan tersebut dibatalkan, Ibu Menteri. Jangan membuat kebijakan yang tidak ada konfirmasi ke masyarakat, khususnya tenaga kerja sebelumnya, karena aturan ini sangat sulit buat tenaga kerja khususnya masyarakat kecil. Ada Kurniasi, masyarakat yang juga berkomentar, pendengar ini beragam begitu ya di internet, komentar-komentar masyarakat yang terkait hal ini. Semoga peraturan pencairan dana JHT BPJS dibatalkan di usia 56 tahun, amin. Ini doanya ya, karena sangat merugikan menurut saya, khususnya bagi yang di PHK atau mengundurkan diri. Jika ada dana BPJS, JHT itu bisa buat modal usaha. Kalau dana BPJS bisa dicairkan menunggu usia 56 tahun, nilai mata uangnya pun berbeda dengan sekarang, dan kalau ada kebaikan
disebutkan dari program tersebut bisa dicairkan manfaatnya hanya 30% saja, namun ada persyaratannya lagi, asalkan yang bersangkutan pekerja atau buruh masa kerjanya 10 tahun. Kalau masa kerja kita belum 10 tahun kan kasihan, tolong jangan mempersulit hak kami. Nanti kami akan teruskan ya ke narasumber dari BP Jam Sostek. Kemudian komentar masyarakat selanjutnya pendengar di media sosial, ada Irfan Munandar. Jika saya mengundurkan diri per hari ini, JHT saya 5 juta, baru bisa cair tahun 2060. Di tahun itu 5 juta cukup beli minyak goreng. Sangat nampak sekali, sepertinya menurut saya negara lagi tidak punya uang mungkin. 5 juta itu hanyalah angka aslinya. 5 juta itu dipakai mungkin buat investasi yang tidak jelas. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Itulah beberapa komentar masyarakat di sesi opini publik pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi terkait aturan baru Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga-Kerjaan menerbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, dan diatur peserta yang diperbolehkan mencairkan jaminan hari tua akan diberikan kepada peserta BPJS berusia 56 tahun. Padahal pada aturan sebelumnya yang termaktub di Permenaker nomor 19 tahun 2015, JHT bisa diklaim setelah 1 bulan usia pekerja tersebut mengundurkan diri atau di PHK dari tempat bekerja. Dan pendengar, untuk komentar-komentar yang sudah Anda sampaikan nanti kami akan teruskan insya Allah ke narasumber dalam sesi dialog interaktif di Lintas Makassar Pagi. Nanti kami akan bersama dengan Kepala BP Jam Sostek Kota Makassar, Bapak Hendra Yanto. Kemudian anggota DPRD Makassar. Nah, untuk Anda yang penasaran ingin mengetahui bagaimana tanggapan anggota DPRD, nanti kami akan bersama dengan salah satu anggota DPRD Makassar, Bapak Abdul Wahab Tahir. Dan dari komentar dari buruh pendengar yang akan diwakili Ketua KSBI Sulawesi Selatan Andi Melantik, Anda bisa ikuti sebentar pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam dialog interaktif. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami menyampaikan komentar-komentar Anda pagi hari ini di sesi opini publik. Setiap hari kami hadirkan pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Sebentar pendengar, tepat pukul 8 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Pertama kali jiwamu ingin selalu
94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar.